Selamat pagi Pak Justinus, salam sehat selalu. Selamat pagi RRI dan salam sehat untuk kita semua. Baik, Pak Justinus, ini terkait dengan bantuan program 1.000 meteran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini bisa diinformasikan seperti apa program ini, Pak? Terima kasih. Kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Inde. Kita di penghujung tahun 2021 ini ada program hibah dari Kementerian PUPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kabar gembira ini kami sudah tindak lanjuti kepada publik, kepada masyarakat Kabupaten Inde melalui berbagai media. Ada gambarannya bahwa program ini hibah dari kementerian, tetapi prosesnya harus didahului dengan peraturan daerah atau perda tentang penyertaan modal pemerintahan daerah. Apa maksudnya? Maksudnya pemerintahan pusat akan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah dalam proses pemasangan pipa atau pemasangan meteran air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan syarat-syaratnya yang perlu ditaati, karena syarat-syarat ini akan diverifikasi oleh Kementerian PUPR. Syarat itu antara lain satu, foto rumah calon pelanggan atau foto rumah pelanggan. Nah, kenapa dari foto rumah ini? Dari posisi konstruksi bangunan rumah itu kementerian akan menghitung dan menilai bahwa pelanggan tersebut masuk ke kelompok atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak. Yang kedua, rekening listrik. Dari rekening listrik ini kita akan lihat bahwa yang ditentukan oleh Kementerian PUPR adalah pelanggan rekening yang dengan dengan daya 1.300 kWh. Nah, kalau di atas daya itu berarti ini tidak termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, kartu identitas yaitu KTP. Nah, ini 3 syarat ini saja yang perlu dilengkapi oleh calon pelanggan. Per hari ini terdaftar sebanyak 1.120 calon pelanggan. Oke, 1.120, tapi yang disiapkan ini 1.000 meteran nih Pak Justinus ya. Berarti ini akan ada verifikasi dan pengurangan atau seperti apa? Ya, kita mengantisipasi ketika diverifikasi oleh kementerian. Apabila ada yang tidak lolos atau ada yang tidak memenuhi syarat, tetapi ada cadangannya. Ada cadangan. Sehingga target yang kita tentukan 1.000 calon pelanggan itu bisa memenuhi syarat. Itu satu. Yang kedua, ada goodwill, ada niat baik dan ada ada kepedulian dari pemerintahan kabupaten. Mungkin yang tersisa itu bisa diambil alih oleh pemerintahan kabupaten, oleh Pak Bupati, untuk membiayai sambungan yang rumah bagi pelanggan yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi kita menerima sebanyaknya dan akan diverifikasi, dan hasil verifikasi itulah yang akan kami umumkan atau kami lakukan pemasangan. Nah, verifikasi ini dilakukan oleh Kementerian PUPR atau oleh teman-teman dari Perumda Tirta Kelimutu ini Pak Justinus? Tim verifikasi itu terdiri dari Kementerian PUPR. Dalam hal ini kemungkinan kawan-kawan dari Balai. Yang kedua adalah tim dari BPKP. Oke. Nah, tadi disampaikan kami di Perumda itu hanya tim pekerja, tim pekerja. Jadi seperti itu. Baik. Terus ada syarat lain. Syarat lain itu
pemerintahan daerah itu selain ada peraturan daerah, itu juga ada pernyataan kesanggupan. Nah, untuk pernyataan kesanggupan ini sudah ditandatangani oleh Pak Bupati dan sudah dikirim ke kementerian. Yang masih tersisa sekarang adalah peraturan daerahnya, karena kami menunggu jadwal waktu yang ada dari Bapak Ibu anggota yang terhormat DPRD Kabupaten Ende. Karena seluruh materi bahasan untuk perda ini sudah pemerintah siapkan dan sudah dikirim ke lembaga DPR yang terhormat. Kita menunggu di awal-awal tahun ini, kita harapkan Bapak Ibu anggota yang terhormat bisa menyelesaikan tugasnya untuk menetapkan peraturan daerah ini, karena antusias dan animo masyarakat berpenghasilan rendah sangat tinggi, dan kehadiran hibah ini sangat membantu kita semua. Sehingga saya minta, mungkin dari pemerintahan kami sudah siapkan waktu dan materinya, tinggal menunggu penjadwalan dari Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat di Eltari Atas. Baik. Jadi sebenarnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Ende ini tidak ada masalah ya. Sudah ada surat kesanggupan bahwa mereka akan membantu untuk sementara waktu sambil menunggu pergantian dari Kementerian PUPR nih Pak ya. Semuanya sudah beres nih. Iya, siap. Pemerintahan Pak Bupati sudah membuat surat kesanggupan, itu syarat-syaratnya. Jadi kita harus memenuhi seluruh syarat-syaratnya, baru mulai dengan eksekusi di lapangan soal pekerjaannya. Untuk verifikasinya ini Pak, kapan dilaksanakannya sehingga masyarakat pun juga tahu nih bahwa mereka mendapatkan hibah ini atau tidak? Verifikasi ini setelah perda penetapan pernyataan modal ini ditetapkan. Ketika nomor perda, nomor registrasi perdanya kami kirim ke Kementerian PUPR, dengan sendirinya fase berikutnya adalah tim melakukan survei. Nah, begitu. Jadi saya malah berharap untuk masyarakat pelanggan yang sudah melakukan pendaftaran, kita bersabar bahwa mekanisme ini harus dijalankan. Kita dari Ende tinggal satu langkah saja, yaitu menunggu perda. Ketika perda ini selesai ditetapkan, puji Tuhan kita siap untuk eksekusi di lapangan. Jadi kita berharap perda ini segera diterbitkan ya, segera ada nih, sehingga ini juga bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki meteran listrik hanya dengan Rp500.000 nih Pak Justinus ya. Iya betul, dan saya sendiri sangat optimis karena komunikasi saya dengan Bapak Ibu anggota yang terhormat sudah sangat intens. Kita hanya menunggu waktu saja. Dan waktu itu kita memastikan bahwa harus mulai dengan Januari. Karena sekarang sudah tidak mungkin, kan jadwalnya sudah sangat mepet. Kita menunggu itu. Baik. Nah, Pak Justinus, pengawasan seperti apa yang mungkin dilaksanakan atau dilakukan kepada masyarakat yang mungkin saja ya ketika verifikasi ada kecurangan-kecurangan dari beberapa persyaratan yang sudah disampaikan tadi nih Pak Justinus? Enggak, kita ini syarat-syarat yang ada ini sangat ketat. Dan sepenuhnya kita serahkan ke tim verifikasi, yaitu tim dari BPKP dan kawan-kawan dari kementerian. Dan mereka ini yang melakukan verifikasi. Jadi kalau memang ditemukan bahwa ini adalah kenakalan dari calon pelanggan yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan ini, dilayakkan, pasti akan dipenalti oleh tim verifikasi. Dan kita akan berharapkan seperti itu. Pasti tim ini akan, tetapi ada sebuah catatan bahwa kondisi real di lapangan mereka akan kembali berkonsultasi dengan kami dari Perumda tentang soal kebutuhan. Jadi dari seluruh ini juga mereka akan berkonsultasi ke kami begitu. Baik. Yang terakhir nih Pak Justinus, apa himbauannya? Silakan. Saya sedikit tertawa. Himbauannya saya yang pertama untuk pelanggan aktif kita hari ini. Ini sudah di penghujung tahun 2021. Jangan lupa kita menyelesaikan kewajiban kita ketika kita telah menikmati hak-hak kita.
yaitu jangan lupa membayar rekening air karena utang kita sudah banyak tertumpuk di tangan pelanggan. Yang kedua, soal program MBR ini, mari kita sama-sama dukung Bapak Ibu anggota yang terhormat supaya dalam jeda waktu Januari ini kita sudah bisa sama-sama melahirkan sebuah perda sehingga program ini bisa jalan. Kalau seandainya sampai Januari ini kita tidak bisa selesaikan, program ini akan ditunda sampai di 2023. Jadi saya harap dan saya himbau kepada seluruh masyarakat pelanggan yang sudah mendaftar sebanyak 1.120 itu, mari kita sama-sama berdoa dan kita mendorong Bapak Ibu anggota yang terhormat. Dan saya yakin Bapak Ibu anggota yang terhormat di Alsari Atas, mereka sangat konsen untuk membantu Bapak Ibu yang berpenghasilan rendah sehingga bisa menikmati kebutuhan dasar mereka tentang air minum yang sehat. Ini yang bisa saya harapkan. Yang berikut, bahwa kalau ada yang yang manipulasi data yang dikirim ke kami, kami sampaikan permohonan maaf karena yang verifikasi itu nanti bukan kami, tetapi kawan-kawan kami dari Kementerian dan BPKP, sehingga kalau ada penalti ya jangan marah kami dan kami sampaikan permohonan maaf dari jauh-jauh sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir dari saya terima kasih kepada RRI yang sudah sangat membantu kami dan bekerja sama untuk mempublikasikan program yang sangat bagus ini dari Kementerian PUPR dan dari kami Perumda Tirta Kelimutu. Iya. Baik, terima kasih Pak Justinus ya. Ini program ini hanya untuk pemasangan meteran baru ya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi yang pernah dicabut meterannya Pak ya, bukan seperti itu ya? Kalau yang pernah dicabut itu ada regulasi lainnya. Ini benar-benar untuk pemasangan baru. Baik, terima kasih Pak Justinus informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat untuk seluruh teman-teman RRI.